Pernahkah Anda merasa terhubung secara unik dengan energi penyembuhan? Mungkin lebih dari sekadar perasaan, mungkin ada tanda-tanda yang jelas bahwa Anda adalah seorang penyembuh spiritual. Dalam video ini, kita akan menjelajahi tanda-tanda yang tak terbantahkan, yang menunjukkan bahwa Anda adalah seorang penyembuh spiritual. 1. Sensitivitas terhadap energi. Banyak penyembuh spiritual menunjukkan sensitivitas yang luar biasa terhadap energi, itulah ciri khas yang membedakan mereka. Kesadaran yang meningkat ini memungkinkan mereka untuk merasakan energi halus yang tidak mudah disadari oleh orang lain. Sensitivitas ini seringkali diibaratkan sebagai benang tak terlihat yang menghubungkan mereka dengan jaringan energi yang rumit, energi yang mengelilingi semua makhluk hidup. Bagi penyembuh spiritual, ini bukan hanya tentang melihat dunia fisik, tetapi juga tentang merasakan frekuensi getaran yang mengalir melaluinya. Menjadi sensitif terhadap energi berarti memiliki ketajaman yang mendalam terhadap pasang surut kekuatan tak terlihat, yang membentuk eksistensi kita. Penyembuh spiritual mungkin merasakan fluktuasi tingkat energi, mendeteksi perubahan dalam lingkungan atau pada individu. Sensitivitas ini meluas di luar ranah fisik, memungkinkan mereka juga terhubung dengan dimensi emosional dan spiritual yang bersamaan dengan dunia material. Penting untuk dipahami bahwa sensitivitas ini bukanlah kekuatan mistis yang hanya dimiliki oleh beberapa orang yang terpilih, sebaliknya, ini adalah kecenderungan alami yang dimiliki beberapa individu. Ini seperti memiliki indera tambahan, memungkinkan mereka untuk menyesuaikan diri dengan arus energi yang memengaruhi kesejahteraan. Kesadaran yang meningkat ini menjadi alat bagi penyembuh spiritual, yang membantu mereka mengidentifikasi area ketidakseimbangan atau ketidakharmonisan dalam medan energi. Sensitivitas bawaan ini dapat muncul dalam berbagai cara, mulai dari merasakan getaran halus, hingga mengalami sensasi kesemutan. Ini bukan tentang melihat aura atau mendengar bisikan mistis, tetapi lebih tentang pemahaman intuitif tentang dinamika energi yang terjadi. Kesadaran ini menjadi kompas bagi penyembuh spiritual, yang membimbing mereka menavigasi medan yang rumit dari energi penyembuhan. 2. Perasaan di tempat ramai. Penyembuh spiritual seringkali merasa seperti spons energi di tempat ramai, yang menyerap berbagai energi dari lingkungan yang ramai. Sensitivitas tinggi yang secara alami dimiliki oleh penyembuh spiritual, menavigasi kerumunan besar bisa menjadi pengalaman yang luar biasa. Masuknya berbagai energi, emosi, dan getaran bisa sangat kuat, berdampak pada penyembuh spiritual pada tingkat yang mendalam. Merasa kewalahan di tempat ramai bukanlah tanda kelemahan, melainkan cerminan penerimaan penyembuh spiritual terhadap medan energi di sekitarnya. Ini seperti berada di dalam ruangan yang dipenuhi dengan banyak stasiun radio, masing-masing menyiarkan frekuensi uniknya. Tanpa disadari, penyembuh spiritual menyetel ke frekuensi ini, menjadikannya penting bagi mereka untuk menemukan momen ketenangan untuk mencegah kejenuhan energi. Menemukan kenyamanan dalam keheningan menjadi sangat penting bagi penyembuh spiritual, karena itu bertindak sebagai tempat untuk pengisian ulang dari energi penyembuhan mereka. Tempat ramai mungkin menguras energi mereka, memerlukan periode keheningan untuk merekalibrasi dan menyeimbangkan kembali energinya. Ini bukan tentang menghindari lingkungan sosial, tetapi mengenali perlunya keseimbangan yang harmonis antara berinteraksi dengan dunia, dan memelihara kesejahteraan energi pribadi. Pada intinya, penyembuh spiritual menavigasi tempat ramai dengan kesadaran ganda, satu fokus pada interaksi eksternal, dan satunya fokus pada lanskap energi internal. Kemampuan untuk membedakan energi mereka di tengah keramaian sangat penting untuk menjaga keseimbangan. Ini bukan tentang isolasi, tetapi tentang menciptakan lingkungan di mana energi penyembuhan dapat mengalir dengan bebas, tanpa terhalangi oleh kebisingan energi dari ruang yang ramai. 3. Sensasi energi di tangan.
Ciri khas yang seringkali terdapat pada penyembuh spiritual adalah sensasi energi di tangan mereka. Fenomena ini bukanlah sebuah trik, sebaliknya, ini adalah indikator halus namun nyata dari kemampuan penyembuhan bawaan mereka. Penyembuh spiritual mungkin merasakan sensasi seperti kesemutan, berdengung, atau berdenyut di tangan mereka, sebuah fenomena yang selaras dengan hubungan unik mereka dengan energi penyembuhan. Sensasi energi ini bukanlah peristiwa yang terisolasi, mereka terjadi sebagai respons terhadap aliran energi penyembuhan melalui diri penyembuh. Ini bukanlah sebuah pertunjukan, tetapi peristiwa alami yang menandakan interaksi dinamis antara penyembuh spiritual dan energi yang mereka salurkan. Tangan berfungsi sebagai saluran bagi energi penyembuhan ini, dan sensasi yang dialami adalah seperti bisikan dari ranah energi yang mengkonfirmasi hubungan antara penyembuh dan kekuatan kehidupan universal. Penting untuk dipahami bahwa sensasi ini tidak hanya terjadi pada segelintir orang saja, mereka adalah tanda potensial dari hubungan bawaan dengan energi halus yang mengelilingi kita. Penyembuh spiritual tidak menciptakan energi dari udara, sebaliknya, mereka menyesuaikan diri dengan aliran yang ada, yang memungkinkan mereka menjadi wadah bagi kekuatan transformatif dari energi penyembuhan. Sensasi di tangan berfungsi sebagai mekanisme umpan balik yang nyata bagi penyembuh spiritual. Ini seperti kompas internal yang membimbing mereka saat mereka menavigasi medan energi yang rumit. Dengan menyesuaikan diri dengan sensasi halus ini, penyembuh spiritual mendapatkan wawasan tentang sifat energi yang mereka gunakan, sehingga memungkinkan pendekatan yang lebih halus dan efektif untuk meningkatkan keseimbangan dan kesejahteraan. 4. Gaya hidup dan batasan. Penyembuh spiritual seringkali memiliki gaya hidup yang khas, dan menjaga batasan mereka dengan jelas sebagai aspek integral dari perjalanan mereka. Keputusan sadar ini bukanlah sembarangan, tetapi merupakan refleksi dari pemahaman yang lebih dalam tentang tuntutan energi yang ditempatkan pada penyembuh, dan komitmen mereka pada visi yang lebih besar dalam hidup. Gaya hidup penyembuh spiritual melampaui preferensi semata, mereka menjadi tindakan sadar untuk perawatan diri. Penyembuh spiritual mungkin memprioritaskan praktik yang menyehatkan kesejahteraan fisik, emosional, dan spiritual mereka, dan menyadari bahwa gaya hidup seimbang meningkatkan kemampuan mereka untuk mengalirkan energi penyembuhan. Ini bisa mencakup praktik kesadaran, fokus pada nutrisi, dan menciptakan ruang-ruang suci untuk refleksi pribadi. Batasan yang jelas adalah alat penting bagi penyembuh spiritual. Mereka membentuk kerangka kerja untuk menavigasi kompleksitas pertukaran energi, memastikan bahwa penyembuh spiritual dapat memberikan dukungan tanpa mengorbankan keseimbangan energi mereka sendiri. Batasan bukanlah tembok, melainkan penjaga pintu gerbang yang memungkinkan penyembuh spiritual untuk membedakan kapan harus terlibat dan kapan harus mundur, sehingga memupuk pendekatan yang berkelanjutan dan sehat terhadap panggilan mereka. 5. Tantangan kesulitan. Perjalanan seorang penyembuh spiritual seringkali terjalin dengan pengalaman hidup yang menantang. Pengalaman-pengalaman ini berfungsi sebagai wadah, yang membentuk individu menjadi penyembuh spiritual yang kuat melalui tantangan kesulitan. Bertahan dalam situasi sulit bukan hanya merupakan bukti ketahanan, tetapi menjadi pemicu untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang rasa sakit, penderitaan, dan semangat manusia. Dalam tantangan kesulitan, individu menjalani proses yang mirip dengan pelatihan pahlawan super. Bagi penyembuh spiritual, ini bukanlah tentang mencari tantangan, tetapi lebih tentang menghadapi badai kehidupan yang tak terelakkan. Ujian menjadi transformatif, menawarkan pelajaran berharga yang membentuk karakter penyembuh spiritual, dan memperdalam empati dan kasih sayang mereka. Konsep kesulitan sebagai tempat latihan bagi penyembuh spiritual bukanlah tentang mengagungkan penderitaan, tetapi mengakui potensinya untuk pertumbuhan. Dengan menghadapi kesulitan, individu mengembangkan kapasitas untuk berempati terhadap perjuangan orang lain.
Luka dari pengalaman sulit ini menjadi tanda kehormatan yang menandai perjalanan penyembuh spiritual melalui tantangan kehidupan. 6. Empati dan belas kasih. Kualitas yang terjalin antara kepekaan emosional, empati, dan belas kasih menciptakan simfoni yang harmonis dalam panggung seorang penyembuh spiritual. Sensitivitas emosional bertindak sebagai dasar, mirip dengan alat musik yang disetel dengan baik, yang memungkinkan penyembuh spiritual untuk memahami melodi halus emosi manusia. Ini adalah keterampilan yang melampaui pemahaman tingkat permukaan, yang mendalami nuansa-nuansa kompleks dari lanskap emosional. Sebagai detektif emosional, penyembuh spiritual menyesuaikan diri dengan sinyal unik dalam spektrum emosional, seperti menyetel frekuensi radio. Sensitivitas yang meningkat menjadi awal dari hubungan empati yang menentukan perjalanan penyembuhan mereka. Empati bukanlah ciri tunggal, tetapi evolusi alami dari sensitivitas emosional, memungkinkan penyembuh spiritual untuk masuk ke dalam emosional orang lain, dan menavigasi perjuangan dan keberhasilan mereka dengan pemahaman yang mendalam. Bersamaan dengan empati, belas kasih muncul sebagai kekuatan pendorong di balik tindakan seorang penyembuh spiritual. Belas kasih ini bukanlah simpati yang dilepaskan, tetapi keinginan yang tulus untuk meringankan penderitaan orang lain. Itu adalah inti dari esensi penyembuh spiritual, yang berdenyut dengan kepedulian autentik terhadap kesejahteraan orang-orang yang mereka temui. Belas kasih mereka menjadi cahaya pemandu yang menerangi jalan menuju penyembuhan dan keutuhan. Kualitas-kualitas ini tidak berdiri sendiri, tetapi mereka menyatu untuk membentuk aliran keluar yang organik dan spontan dari diri penyembuh spiritual. Sebagai detektif emosional, penyembuh spiritual terlibat dalam dialog diam, yang memahami bahasa perasaan. Hubungan empati yang diciptakan melalui sensitivitas emosional, yang diperkuat oleh belas kasih, menjadi jembatan yang melintasi interaksi personal, dan lanskap energik yang lebih luas, yang diselami oleh penyembuh spiritual. Empati dan belas kasih melampaui respon yang disadari atau gerakan yang dipersiapkan, mereka berakar kuat pada jalinan keberadaan penyembuh spiritual. Kesadaran ganda ini menjadi alat dinamis dalam memahami energi yang terlibat dalam situasi apapun. Hubungan empati yang diciptakan melalui sensitivitas emosional ini, menjadi saluran antara penyembuh spiritual dan medan energi yang rumit, yang memungkinkan mereka untuk merasakan dan merespons nuansa halus, yang memengaruhi kesejahteraan individu dan lingkungannya. 7. Energi transformatif. Inti dari esensi seorang penyembuh spiritual terletak pada kekuatan transformatif, dan kepositifan yang memancar seperti mercusuar cahaya. Kepositifan ini bukanlah sekadar pandangan optimis, tetapi adalah energi yang mendalam, yang memiliki potensi untuk memberikan kelegaan dan kebijaksanaan kepada mereka yang membutuhkan. Penyembuh spiritual, dalam interaksi mereka, menjadi saluran untuk energi transformatif ini, menciptakan efek riak yang meluas melampaui permukaan, hingga ke dalam struktur pengalaman manusia. Penyembuh spiritual bukanlah sekadar pengamat tantangan dunia, tetapi adalah peserta aktif dalam proses transmutasi. Kepositifan mereka bukanlah penyangkalan terhadap kesulitan, tetapi pilihan sadar untuk memberikan getaran penyembuhan terhadap kesulitan tersebut. Energi transformatif ini mirip dengan sungai yang lembut, yang dari waktu ke waktu membentuk kontur lanskap, meratakan sisi-sisi kasar, dan menumbuhkan rasa pembaharuan. 8. Menjadi cahaya kehidupan. Sebagai mercusuar kehidupan, penyembuh spiritual tidak memikul beban untuk memperbaiki setiap masalah. Sebaliknya, mereka menerangi jalan ke depan. Energi transformatif mereka bertindak sebagai katalisator pertumbuhan, menginspirasi orang lain untuk mengeksploitasi sumber daya internal mereka sendiri. Ini bukan tentang ketergantungan, tetapi pemberdayaan, di mana merupakan perjalanan bersama menuju penyembuhan dan keutuhan.
Sentuhan magis dari energi penyembuh spiritual melampaui kata-kata atau tindakan. Itu adalah pertukaran energi yang melampaui yang dapat dirasakan. Ini tentang menciptakan atmosfer di mana kepositifan menjadi kekuatan yang dapat dirasakan, mengangkat semangat individu yang bersentuhan dengan kehadiran penyembuh spiritual. Energi transformatif ini adalah anugerah yang dibagikan dengan murah hati, dengan tujuan untuk memupuk ketahanan dan kesejahteraan. 9. Mimpi menjadi sumber penyembuhan. Menjadi seorang pemimpi yang kuat adalah hubungan khas dengan dunia spiritual bagi penyembuh spiritual secara alami. Mimpi, melebihi dari sekadar petualangan malam hari, tetapi berfungsi sebagai portal ke alam astral dan mata air penyembuhan bagi jiwa. Bagi penyembuh spiritual, dunia mimpi menjadi ruang suci di mana bawah sadar berkomunikasi, memberikan wawasan, bimbingan, dan sumber energi yang transformatif. Mimpi bertindak sebagai saluran antara alam sadar dan spiritual. Penyembuh spiritual sering mengalami mimpi yang hidup dan simbolis, di mana pesan-pesan terungkap dalam bahasa yang melampaui kata-kata. Perjalanan-perjalanan malam ini memberikan jalan unik bagi penyembuh spiritual untuk menyentuh kebijaksanaan alam semesta, mengakses informasi dan energi yang melampaui batasan kehidupan fisik. Potensi mimpi untuk memberikan manfaat baik bagi si pemimpi maupun orang lain sangatlah besar. Penyembuh spiritual, melalui pengalaman mimpi mereka, mungkin menerima bimbingan intuitif untuk jalan penyembuhan mereka, atau wawasan untuk dibagikan dengan orang-orang yang mencari bantuannya. Dunia mimpi menjadi ruang kelas di mana penyembuh spiritual belajar, menjelajahi, dan terhubung dengan permadani pengetahuan spiritual yang luas. Mimpi juga berfungsi sebagai sumber peremajaan dan pembaharuan bagi penyembuh spiritual. Berinteraksi dengan dunia mimpi memungkinkan mereka melepaskan sisa-sisa energi yang terkumpul ketika masih terjaga. Ini adalah bentuk perawatan diri malam hari, di mana pikiran bawah sadar memproses dan menyucikan, memastikan bahwa penyembuh spiritual bangun dengan semangat yang segar, dan hubungan yang lebih jelas dengan kemampuan penyembuhan bawaan mereka. Sekian untuk video kali ini. Apakah tanda-tanda penyembuh spiritual ini ada di dalam diri Anda? Terima kasih sudah menonton.